Begitu ajaib kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Hai Lidiva, Shalom semua saudara-saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus, di manapun Anda berada. Jumpa lagi sama saya Lucy Deiva di Lucy Deiva Channel. Puji Tuhan, akhirnya saya berjumpa dengan Mas Joko Saputro. Biasanya orang-orang panggil dia Joko Sampurno, ternyata namanya Joko Saputro. Sudah beberapa kali sih saya ketemu beliau di pasar ini, tapi selalu tidak berkesempatan untuk podcast dan meliput kegiatannya karena biasanya kalau ketemu memang nggak pernah janjian. Dan di saat ketemu saya nggak bawa perlengkapan. Nah, pagi ini saya bertemu dengan beliau di depan Pasar Puri, memang nggak jauh dari rumah saya. Akhirnya saya izin sama beliau karena masih lebih pagi ya, karena beliau di sini ngamen cuma sampai matahari mulai nongol. Akhirnya saya bilang, ayo mas, saya ke rumah dulu ya, ambil mic dan ambil tripod. Nah, akhirnya saya pulang dan saya bawa perlengkapan. Puji Tuhan, seorang Joko Saputro, seorang laki-laki yang hebat Tuhan pilih untuk memberitakan Injil keselamatan dan kabar baik melalui lagu-lagu yang menyentuh hati, lagu-lagu rohani. Nah, sekarang saya sedang belusukan ke dalam pasar. Lebih tepatnya mencari tempat yang strategis dan tepat banget untuk kita ngobrol. Kita akan panjang lebar ngobrol sama Mas Joko, seorang pengamen lagu-lagu rohani di pasar. Dimanapun dia menyebarkan lagu-lagu rohani, menyebarkan berita baik melalui lagu rohani. Nah, akhirnya kita dapat tempat nih. Ini adalah tempat langganan saya di dalam sebuah tempat makan mie ayam. Dari tahun berapa saya memang udah suka makan mie ayam di sini. Langsung aja saksikan. Halo semuanya, salam saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya pagi-pagi, puji Tuhan, dapat berkat berjumpa dengan Mas Joko Sampurno ya. Kebetulan sih tadi saya habis antar anak sekolah selalu lewat depan Puri. Terus tadi memang mau ke pasar aku Mas Joko. Jadi langsung ketemu Mas Joko, tapi pulang dulu ngambil peralatan. Nah, aku nggak pakai lipstik tuh ya. Lipstiknya nggak ada. Ya sudahlah, nggak usah pakai lipstik ya guys. Mas Joko, salam, apa kabar? Shalom, kabar baik. Nah ini boleh deh, biar gini aja. Ini aku pegangin aja nggak apa. Good boy. Ya. Oke. Baik. Tunggu, jangan sampai salah pencet. Ya udah, oke, sip gitu. Nah, ini dia Mas Joko Sampurno ya. Oke. Mas Joko aslinya Batak. Bukan, saya dari Jawa Tengah. Ya udah pasti dong, masa dari Batak ya. Betul. Jawa Tengah yang di Dari Purwokerto. Oh, Purwokerto tuh. Walah. Ya. Iya. Dulu teman sering di sana. Nah, udah berapa lama di Jakarta, Mas? Di Jakarta sudah 20 tahunan kira-kira. Berarti 10 tahun, sekitar 16 tahun baru ke sini. Tadi umurnya 36 ya? Ya. 36 ya? Ya, 36. saya di sini dari tahun 2006. Dari tahun 2006. Baik. Bagaimana ceritanya Mas Joko kenapa memilih ngamen? Sebenarnya kalau ditanya kenapa saya memilih ngamen, itu sebenarnya bukan pilihan ya. Tetapi suatu keterpaksaan. Awalnya memang suatu keterpaksaan. Baik. Karena kondisi kan. Ya. Kondisi ekonomi yang kurang baik. Ya. Pada saat pandemi pada waktu itu. Oh, justru ngamen waktu saat pandemi ya? Iya, saya mulai ngamen semenjak pandemi. Baik, lalu? Kalau pekerjaan awal saya adalah seorang terapis atau pemijat, refleksiologi. Oke, kebanyakan ya dari para tunanetra ya. Terus pada waktu itu kan memang
pemerintah tidak memperbolehkan kontak fisik antara satu orang dengan yang lainnya. Yuk. Jadi secara otomatis pekerjaan kami yang tadinya memijat pun jadi berhenti. Tetapi kan hidup tidak bisa berhenti. Makan harus tetap makan. Intinya kita harus tetap melanjutkan hidup kan. Ya. Tetapi dengan anugerah Tuhan, Ya. awal-awalnya saya mencoba apakah saya kan bisa nyanyi, bisa main musik awalnya Wow. kan. Iya. Awalnya saya ngamen nggak pakai Nggak pakai sound, seperti itu. pakai gitar. Awalnya pakai gitar. Tetapi saya rasakan kalau saya ngamen pakai gitar, saya jalan susah. Oh iya, benar. Saya harus main gitar, saya harus bawa tongkat, bagaimana? Kalau nggak duduk nggak mungkin gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah, saya pikir-pikir sepertinya saya harus merubah cara ngamen saya dengan menggunakan sound kayu seperti itu. Oh, sound kayu awalnya. Iya, Baik. ya seperti yang saat ini, Oh, ini kayu tah? kayu berat sekali itu. Oh iya ya, saya tunjukin ya teman-teman ya. Nah, loh, bukannya ini sound system yang memang beli sendiri tah? Tidak, itu bikin. Serius? Iya. Wow. Itu Saudaraku ini bikin loh, tapi soundnya bagaimana Mas bikinnya? ya ada beberapa teman yang bantu sih memang. Tapi Oh, secara desain dan suara saya yang buat gitu. wow. Iya sih lebih berat sih ya. Sebetulnya ada sekarang Mas banyak banget sound-sound sebesar ini sekitar 100.000, 60.000, 200.000. Lebih enteng. Nggak mau Memang. saya pakai sound begitu karena Pernah ya? suaranya Pernah tidak pakai? bagus. Oh. Wow, pernah pakai ya? Nggak pernah Kok pakai. tahu nggak bagus? Ya secara kan karena saya Pendengaran lebih pendengaran lebih baik jeli dan ya. iya. Jadi tetap ada harganya, tetap ada Kualitas. kualitasnya. Wah. Emang lebih mahal ya pasti ya Mas? Iya pasti ya. Rata-rata waktu saya buat sound kayu ini, Gesek-gesek ya. Oke, sip. ketika saya buat sound kayu itu saya habis dana kira-kira 1.200.000 itu. Oh iya sih ya, kecil segitu 1.200.000 Iya. ya. Ini pakai itu apa? Aki atau? pakai aki. Nyantai, makan sambil ngobrol nggak apa-apa. Boleh nggak sih? Terserah, aku mah bisa. Bukan maksudnya. Boleh. Kalau di sekarang kita keyakinan kita nggak apa-apa ya toh. Nah, bicara kita potong dulu tentang sound system. Nih Mas, ayo dimakan dulu, diraba dulu. Ini direkam nggak? Ya sambilan, Oke ya. nggak apa-apa. Buat intermezzo. Hmm. Nah, Mas Joko tuh terlahir memang Nun Sewu secara sebagai orang percaya atau memang sebelumnya bukan orang percaya? Bukan orang percaya. Saya tetap orang percaya. Dulunya? Tetapi orang yang percaya dengan iman yang berbeda. Ya, maksud saya kalau bicara tentang kekristenan itu kita menyebutnya kita adalah orang percaya. Orang percaya dalam arti percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, Yesus adalah jalan menuju kita pulang ke surga. Itu istilahnya. Nah, dalam artian berarti dulunya bukan Kristen ya. Secara gamblang aja, bukan. Dulunya apa? Bukan. Mas? Sama seperti saya. Dari ya. Oh, iyalah Purwokerto ya, Bo. Nah, bagaimana cerita? Bolehlah cerita nih sedikit masa kecilnya Mas seorang Joko Sampurno di Purwokerto. Silakan. Kalau masa kecil saya nggak begitu banyak sih yang diceritakan ya. Nggak begitu banyak yang perlu diceritakan karena memang tidak ada sesuatu yang menarik sebenarnya kalau diceritakan. Justru jadi menarik kalau diceritakan. Boleh sedikit aja. Saya lahir yang mengenang. Saya lahir sebagai seorang tunanetra, terus umur 10 tahun saya masuk asrama SLB. Terus habis itu saya menyelesaikan pendidikan saya dari TK sampai SMA di SLB. Habis itu saya sudah dapat keterampilan untuk saya bekerja
Saya keluar dari asrama SLB terus saya ke Jakarta. Itu saja, singkatnya begitu. Baik, tapi mendapatkan pendidikan agama yang baik di sana ya dulunya ya. Cukup baik. Seperti saya dulu kan, kalau kecil-kecil kita kan ngaji, apalagi Purwokerto dengan apa ya, kita tahu lebih religius ya karena ada pesantren besar di sana. Lalu, Iya. Iya, seperti itu di tempat pendidikan saya terlahir dengan keadaan yang memang keadaan yang netra. keadaan sudah tunanetra, dan kehidupan saya sebenarnya tidak dikatakan tidak susah, cukup baik. Orang tua, semua keluarga ya support dengan kehidupan saya sebagai seorang tunanetra. Oke. Tapi waktu berkata lain ketika di tahun 2009 saya mulai mengenal yang namanya kekristenan. Tahun 2009 kira-kira bulan Agustus, saya kan dulu itu bekerja sebagai terapis di Karawaci. Saya bekerja di sana, tidak sengaja. Saya biasa kalau sudah selesai bekerja itu kan biasa dengerin radio di HP gitu kan. Waktu itu HP belum seperti sekarang ini. Saya dengerin radio di HP. Waktu itu saya kebetulan mendengar ada radio Kristen di daerah situ, tidak sengaja. Dan saya suka mendengarkan radio itu, sepertinya ada sesuatu yang memang membuat saya tertarik gitu. Entah apa itu waktu itu belum tahu. Tapi ada sebuah lagu yang ketika itu saya mendengar bisa langsung hafal dan bisa mudah memainkan chordnya gitu. Tanpa saya pelajari, saya langsung bisa. Sekali dengar langsung iya. ya. Dan yang membuat aneh, saya waktu itu kok seneng dengar lagu itu dan radio itu. Lagunya apa, Mas? Lagunya itu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil dari Sari Simorangkir. Bagi Tuhan, ayo nyanyi. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Jadi dengar lagu itu tiba-tiba kok saya bisa suka gitu. Suka dan merasa tersentuh ya. Padahal saya sebelum jadi orang Kristen itu, saya tuh aliran musik saya adalah dangdut tulen. Iya. Saya biasa bermain musik dangdut waktu di asrama. Iya. Tiba-tiba setelah saya mendengar lagu itu bisa suka dengan lagu-lagu pop gitu. Lagu pop. Atau suka itu dalam arti apakah ada yang membuat Mas Joko seperti rasa hati itu tertusuk gitu, rasa menyentuh yang dalam, seperti sesuatu hal yang kita tidak bisa ungkapkan pada saat kita nyanyi lagu biasa. Iya, memang ada seperti itu. Saya merasakan ada sesuatu yang berbeda. Iya. Ketika ada kalimat ku diangkat dan dipulihkannya. Iya. Maksudnya dipulihkan itu seperti apa? Iya. Definisi saya pemulihan itu pada waktu itu adalah ketika kita sakit gitu. Iya. Pada waktu itu saya kan merasa diri saya tidak sakit gitu kan. Tetapi lama-kelamaan saya menyadari bahwa itu saya memang waktu itu memang saya menyadari memang saya ternyata sakit. Dalam arti sakit itu psikologi ya, psikologi saya sakit. Saya merasa saya hidup dengan iman yang baik, kepercayaan yang baik, tetapi saya kok merasa tidak menemukan sesuatu di dalam iman saya pada waktu itu. Iya. Segala sesuatunya adalah tidak ada kepastian. Mau kemana? Nanti kalau mati, mudah-mudahan amal saya diterima. Kalau tidak diterima, saya kemana? Kalau nanti saya tidak diterima,
saya mau kemana lagi. Jadi dengan hadirnya lagu itu saya mulai menjadi suka dan saya sering mendengarkan khotbah di radio itu. Akhirnya langsung ya tiap Iya. hari gitu ya kalau ada waktu dengarkan. Iya. RPK ya? Di Hotline. Oh, headline. Oke. Ya. Singkat cerita, bos saya waktu itu mendengar saya ketahuan saya mendengar radio di HP. Ah, Terus dia tahu saya ditanya, kamu kok mendengarkan radionya orang Kristen, kenapa? Enggak kenapa-napa, enggak sengaja, saya bilang. Terus dia tidak percaya, akhirnya saya dikeluarkan dari tempat saya kerja. oh iya? Ya, karena saya ketahuan mendengarkan lagu-lagu Kristen itu. Setelah saya dikeluarkan, saya menghubungi dari penyelenggara siaran radio itu kan waktu itu ada siaran rohani dari sebuah gereja Minta maaf Bang. Tahun berapa tadi maaf? tahun 2009. 9. Ya, Lanjut. saya menghubungi dari penyelenggara siaran rohani itu di gereja itu, saya bilang, Bapak, saya mohon ikut Bapak karena saya ketahuan mendengar lagu-lagu yang Bapak siarkan di radio. Secara terus tidak menunggu lama, saya telepon ke pihak penyelenggara itu, langsung saya diterima di gereja mereka berada selama 1 tahun. Baru setelah itu, setelah saya sudah yakin bahwa saya mampu keluar sendiri untuk bekerja, saya keluar dari gereja itu untuk melanjutkan hidup gitu. Dan oh iya, ada yang lupa, di bulan Agustus juga, di sebulan saya mendengar radio itu dan saya mantap terima Yesus, saya langsung dibaptis di gereja itu. Haleluya. Itu kira-kira cerita singkatnya. Jadi akhirnya itulah yang cikal muasal bagaimana seorang Joko Sampurno yang notabene seperti saya bisa mengenal Tuhan Yesus hanya Iya. dari pendengaran. Karena memang di dalam Alkitab itu sendiri ada ya, iman timbul karena pendengaran. Ya. Betul. Lalu Mas Joko, bagaimana ceritanya Mas Joko bisa menjadi orang yang percaya? Kan awalnya Mas Joko bukan orang yang percaya. Bagaimana akhir ceritanya? Ya, saya ya seperti yang tadi saya ceritakan, yang pas tidak terrekod itu. Bukan nggak kerekod, tapi mic-nya tidak kecolok, jadi berisiknya kedengeran. Begitu. Ini sudah di sini. Ya lanjut. Ya, jadi awal saya percaya itu ya karena dengar radio itu. Jadi saudaraku, Mas Joko tahun 2009 mendengarkan tiba-tiba ya, mendengar radio ya. Ya, tidak sengaja gitu. Kedengaran Mendengar radio radio rohani. rohani. Iya. Terus akhirnya pada saat dia mendengar radio rohani, dia mendengar sebuah lagu yang akhirnya itulah cikal bakal bagaimana seorang Joko Sampurno bisa mengenal Tuhan. Lagunya itu ternyata lagunya Sari Simorangkir. Apa tadi Mas? Ya, lagu Sari Simorangkir yang berjudul Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, saudaraku. makasih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mas Joko. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Nah, akhirnya saudaraku, setelah dia mendengarkan, ini saya rekap aja, tapi yang tadi barusan Anda kurang mendengar, saya rekap biar lebih bagus ya. Jadi akhirnya setelah Mas Joko mendengarkan radio itu sering sekali, terus akhirnya ketahuan sama bosnya. Ya Mas ya? Iya, Bosnya yang di di tempat saya bekerja itu. terapis. Ya. Iya. Memang itu tempatnya di mana Mas? Di mall? Di kayak di ruko gitu, Mm-mm. di daerah Villa Permata Karawaci situ. Oh. Iya.
Saya pikir tadinya Mas buka sendiri, ternyata bekerja sama orang lain ya. Iya, bekerja sama orang. Dan akhirnya saudaraku pada saat Mas Joko ketahuan, Mas Joko dikeluarin loh saudara. Tanpa, tapi dibayar ya gajinya ya. Eh kalau kebetulan sih waktu itu pas pertengahan ya, karena kan itu kan gajinya kan untuk prosentase gitu. Kalau kita dapat sehari ini mijit orang berapa, dapat berapa pasien, itu biasanya dibagi seminggu sekali gitu. Pas kebetulan itu memang ya pas hari-hari setelah beberapa hari saya setelah gajian sih memang. Jadi ya memang ada beberapa yang tidak terbayar sih. Iya. Pada saat itu Mas Joko merasa apa yang dirasakan? Maksudnya gini, aku kok cuma ngedengerin lagu radio orang Kristen, kenapa aku dipecat gitu? Ada gak rasa seperti itu? Oh ya sempat ada. Tetapi karena mereka memang orang yang Islam fanatik kan, orang Palembang itu kan. Aku dong. Orang aku dong ya, wong kita galo ya. Terus Mas? Ya kebetulan dari situ ya mereka nggak ada kompromi. Nggak ada kompromi, terus ya itu sudah saya suruh keluar gitu. Baik. Dan singkatnya Mas Joko tuh langsung cari radionya saudaraku. Dia telepon, dia hubungi radionya. Lalu setelah dapat, apa yang Mas Joko tadi katakan, bisa diulangi? Setelah saya mendapatkan telepon dari penyelenggara radio itu, ya sudah saya ceritakan apa adanya kalau saya setelah mendengar radio ini, ketahuan mendengarkan radio rohani ini, saya diusir dan saya ya nggak punya kerjaan, nggak punya tempat, nggak ada tempat tinggal. Amin. Saya minta tolong dikasih tempat tinggal sementara gitu. Saya tinggal di situ. Dan akhirnya diberikan, dan 1 tahun Mas Joko tinggal di gereja itu. Iya, saya di situ benar-benar dipelihara Tuhan dan dipelihara manusia di gereja itu. Jadi selama 1 tahun saya tidak bekerja, tapi untuk makan, minum, dan uang saya dikasih sama penyelenggara radio itu. Oh, itu bukan di gereja, nggak ditempatkan di gereja, bukan? Di gereja. Oh, berarti tidak sama gembalanya dong? Iya, tapi gembalanya tidak tinggal di gereja. Iya dong, pasti, memang. Jadi memang gereja itu ruko juga gitu kan. Baik. Iya. Akhirnya kenapa memutuskan meninggalkan pastori? Itu namanya pastori ya, gereja itu. Iya. Bukankah lebih enak di sana? Kalau dibilang enak di sana, enak sih. Tapi saya sebagai seorang laki-laki dewasa dan saya merasa mampu untuk bekerja, ngapain saya membebani orang lain dan gereja? Wow. Sudah waktunya saya menjadi berkat kan seharusnya. Haleluya. Kalau kita diberkati, setelah kita merasakan berkatnya, kita kembalikan berbalik ya. Jadi kita yang memberkati. Baik, selanjutnya Mas Joko. Dan baik. Karena saya memang memiliki visi dan misi saya itu diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya. Gitu. Apapun yang bisa saya lakukan selama itu untuk kemuliaan Tuhan saya lakukan. Haleluya. Nah, sepanjang akhirnya Mas Joko setelah akhirnya menjadi Kristen, dalam arti menjadi orang yang percaya dan menjadi pengikut Yesus, bagaimana cikal balik seorang Joko Sampurno, seorang keluarga besar Muslim, Islam ya? Bagaimana tanggapan orang tua saat itu dan keluarga? Ya, setelah saya menjadi orang Kristen, saya menyatakan diri dibaptis dan keluarga saya kasih tahu, ya sama seperti yang saya rasakan ketika saya ada di dalam pekerjaan saya. Tidak ada kompromi lagi, keluarga saya tidak mau mengakui saya sebagai bapak, ibu saya juga nggak mengakui saya sebagai anak, dan keluarga yang lain juga sama. Saya dicoret dari daftar keluarga. Apa kabar? Terus dicoret dari kakak katanya. Iya, dicoret dari kakak, dan apapun yang seharusnya saya dapatkan dari keluarga, saya tidak akan pernah dapat gitu. Amin. Itu dari tahun 2009 ya, pada saat Mas Joko memutuskan mengikuti Yesus. Iya. Sampai hari ini apakah ada kabar dari orang tua? Tidak.
sama sekali. Saya pernah berapa kali pulang ke Oke. kampung saya, Heeh. eh, tidak pernah bisa saya temui. Tapi saya yakin masih ada orang tua saya. Baik, baik. Iya, pasti ada. Adik juga ya? Iya, Atau adik ada berusaha untuk menghubungi Mas Joko? nggak pernah. Tapi Mas Kalau Joko dapat kabar lah ya dari orang lain bahwa bagaimana keadaan orang tua sehat. tidak juga. Baik. Dan kenapa saya bilang selalu bilang bahwa keluarga saya masih Oke. ada sampai hari ini, karena kan setiap waktu-waktu hari raya Lebaran kan saya pasti kirim paket Lebaran ke rumah, Oke, dan baik. saya sertakan ada nomor WA dan alamat saya di mana saya tinggal di Jakarta, Baik. dan itu pasti nyampe. Saya nggak mungkin nggak nyampe, karena biasanya Karena kan tidak kembali. karena tidak kembali. Dan setiap kali saya kirim paket Lebaran ke rumah dan alamat dan nomor telepon, Masih yang sama. nggak pernah ada yang telepon. Baik. Iya, Tapi tetap setia untuk mendoakan orang tua ya. ya itu doa itu pasti. Harus baik. Karena itu semua sementara kok Mas. Kita semua para murtadin selalu mempunyai rasa yang sama, pengalaman yang sama, tapi puji Tuhan itu semua sementara. Karena saat ini saya mengalami kemenangan bagaimana orang tua, adik dan kakak-kakak saya sudah legowo dan mereka juga jauh lebih aware, terutama ibu saya. Dan saya yakin Mas Joko bisa seperti itu. Saya akan terus dampingi bagaimana suatu saat pasti nanti orang tua akan mencari karena tidak pernah ada yang bisa memutuskan ikatan darah. Ya, Ya. Nah, ini seandainya di hadapan Mas Joko orang tuanya sampean, apa yang mau sampean sampaikan? ya kalau seandainya orang tua saya nanti Nonton? menonton video ini, saya cuma berharap mereka bisa, saya berdoa mereka mau membuka hati untuk terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat mereka. Ada pesan yang lain dalam artian sebagai seorang anak? Ya, pesan saya kepada mereka cuma itu saja sih, paling biar untuk kedua orang tua saya terutama bertobatlah, karena umur itu tidak tahu kapan waktunya kita datang. Sampai kita mati dalam kondisi yang tidak ada kejelasan mau kemana gitu. Baik. Karena di dalam Tuhan ada kepastian, ada keselamatan. Amin. Itu saja sih. Baik. Apakah ada yang mau disampaikan dalam arti seorang anak yang merindukan orang tua gitu? Ya, sebagai seorang anak pasti saya sebagai seorang anak pasti sangat merindukan kehadiran kedua orang tua saya, bapak dan ibu saya berada bersama. Saya rindu untuk mereka menerima saya sebagai anaknya kembali dan rindu Dengan kembali bersama dengan keluarga-keluarga yang lain. Iya. Kerinduan saya seperti itu. baik. Tapi Baik, Mas Joko percaya bahwasanya di dalam firman Tuhan sendiri katakan eh satu rumah ya, satu orang diselamatkan di dalam rumah, maka seisi rumah akan diselamatkan. Tapi bagaimana keluarga kita bisa menjadi orang percaya seperti kita, itu adalah waktunya Tuhan. Mungkin amin. lebih tepatnya saat ini yang Mas Joko harapkan keluarga bisa tidak menyatakan bahwa bisa gampangnya membuang anak ya hanya gara-gara iman berbeda gitu kan ya. Ya. Lebih tepatnya seperti itu saudaraku. Jadi ya tidak ada yang bisa memutuskan darah, apalagi seorang ibu. Saya yakin ya, seorang ibu sekeras apapun seorang ibu pasti merindukan anak yang dilahirkannya. Nah, ini loh Bapak Ibu, Mas Joko Sampurno. Halo Ibu, ini ada anaknya Pak Jenengan, Mas Joko Sampurno. Sejak tahun 2009 berarti ya, sampai sekarang Iya. nggak ketemu. Dari tahun 2009, beliau tidak bertemu dengan Pak Jenengan, Bapak Ibu. Kiranya saya yakin suatu saat nanti Bapak Ibu melihat ini anakmu, Joko Sampurno, Ibu, anakmu yang kau lahirkan, kondisinya luar biasa, sehat dari yang dibayangkan manusia biasa. Karena bukan secara fisik saja sehat, beliau sehat secara rohani, jasmani, jiwa dan raga. Amin. Karena beliau mengerti saat ini bukan cuma mengejar kehidupan di duniawi, tapi mengejar kerajaan Allah. Ya Mas ya? Amin. Karena kita adalah warga-warga kerajaan Allah, the kingdom. Haleluya. Ya, haleluya itu dia. Dan doa seorang anak, Joko Sampurno, buat ibu, buat bapak, dimanapun berada, doanya
Sehat-sehat selalu. Amin. Tuhan berkati keluarga saya di Purwokerto sana. Amin ya. Ibu bapak, adik maupun yang lainnya. Amin. Baik. Nah, selanjutnya Mas Joko, setelah akhirnya Mas Joko lebih menikmati hidup ya, pasti ya lebih menikmati hidup ya. Adakah pengalaman yang membuat Mas Joko tidak bisa melupakan setelah mengenal Tuhan? Pertolongan Tuhan yang tidak dinyata-nyata, apa yang tidak difikirkan dalam arti mujizat yang Mas Joko alami. Kalau ditanya pertolongan Tuhan itu bagi saya itu setiap hari. Iya. Tapi memang ada sih memang hal-hal yang spesifik ya yang membuat sampai hari ini saya masih bisa bertahan. Ya, saya bersyukur kenapa saya bisa bertahan sampai hari ini. Saya mengenal Tuhan Yesus sudah dalam kondisi dewasa. Kenapa saya mengatakan bersyukur? Kalau seandainya saya mengenal Tuhan, mengenal kekristenan ketika saya masih remaja, masih ikut orang tua, belum tentu saya bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan hati saya. Itu sih sebenarnya. Jadi bersyukur ya, karena pada saat Mas Joko masih bersama orang tua, belum tentu seluas ini, sebebas ini mau Iya. mengenal Tuhan ya. Betul. Baik. Lalu maksud saya gini, pada saat Mas Joko belum mengenal Tuhan, adakah kesulitan sebagai seorang yang berbeda dalam arti gini, Mas Joko kan di mata orang lain tidak seperti kami ya, dalam arti Mas Joko tunanetra, otomatis adalah sedikit-sedikit kesulitan. Nah, apakah adakah yang benar-benar Mas Joko mengalami satu down yang luar biasa dan disitulah Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup Mas Joko? Kalau dengan kondisi saya merasa tidak ada kesulitan sih sebenarnya. Itu cuma memang setelah ikut Tuhan ini justru kondisi saya malah semakin susah sebenarnya. Oke, boleh diceritakan? Ya, semakin susahnya karena ya kenapa saya merasakan hidup saya semakin susah setelah ikut Tuhan? Karena saya merasa tidak ada yang mensupport saya gitu. Semuanya benar-benar saya kerjakan, saya jalani sendiri. Hanya dengan cuma anugerah Tuhan saja yang membuat saya mampu bertahan sampai hari ini. Amin. Ya kalau teman-teman banyak sih memang. Cuma kan kalau untuk teman-teman, kalau teman untuk makan siang, makan malam banyak. Tapi kalau untuk yang ada di kala saat saya kondisi tidak ada apa-apanya, saya memang ya mungkin belum menemukan. Dan saya percaya itu akan Tuhan tunjukkan suatu waktu nanti. Amin. Dalam arti gini, berarti Mas Joko justru kenapa, tapi perbedaannya gini yang saya dapat simpulkan ya, Mas Joko memang merasa lebih sulit saat ini Ya, pada saat mengenal Tuhan. Iya. Tapi Tuhan menolong secara ajaib, ya kan? Iya. Kasih setianya dan anugerah Tuhan yang mendampingi Mas Joko selama ini, Amin. bukan begitu? Iya. Amin. Kalau secara manusia kondisi saya tidak baik. Ya. Tetapi karena saya berpikir bahwa karena ada satu keselamatan kekal di situ yang membuat saya mau dan mampu untuk bertahan. Amin. Kan saya pikir kalau kesusahan hidup di dunia, terus apa yang pokok kesulitan hidup itu paling cuma berapa tahun sih. Betul. Umur manusia Iya, gitu. betul. Kalau umurnya sudah selesai kan nanti tinggal kita pulang ke rumah Bapa dan akan menikmati sesuatu yang terbaik yang dari Tuhan. Amin. Itu yang membuat saya mampu bertahan sampai hari ini. Amin. Berarti janjinya Tuhan, ya? Ya. Ya, tapi percaya gak Mas, saya pun sama, Mas Joko kan hidup sendiri. Saya bertiga, 2 anak saya. Kalau mungkin pada saat saya tidak mengenal Tuhan, saya mungkin menghalalkan segala cara, Mas. Sebagai perempuan, ya, single parent, 2 anak, rumah nggak punya, semua dikuasain mantan suami. Saya pasti juga secara dunia, ikut dunia. Tapi perbedaannya pada saat kita mengenal Tuhan Yesus dan menggantungkan hidup kita kepada Yesus, Tuhan Yesus yang menyiapkan segalanya, tidak kekurangan, benar gak? Ya. Jadi sukacita yang luar biasa. Memang kita merasa tidak memiliki seseorang yang mau menerima kita pada saat kita susah, ya. Betul. Orang lebih menjauhi kita gitu kan, takutnya wah mau pinjem uang. Padahal sih kita pada saat sekarang ini nggak mungkin kita menadakan tangan pada mereka ya. Puji Tuhan sampai hari ini saya bekerja, yang ngamen ini ya berkat saya ya
benar-benar dari Tuhan karena saya memuji Tuhan. Amin. Seberapapun saya dapat, saya nikmati, ya saya pakai sesuai dengan keperluan saya dan kemampuan saya begitu. Amin. Jadi saudaraku, Mas Joko ini sekarang hari-hari mengamen dari pasar ke pasar, dan yang tadi seperti kita lihat ya, lagu-lagu yang dibawakan semua lagu-lagu memuji Tuhan. Jadi saya percaya dengan lagu pujian yang dikumandangkan Mas Joko, firman Tuhan disebar. Nah, itu sebaran tuh Mas Joko. Seperti di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman itu timbul karena pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Lagu rohani juga bisa dikatakan firman Tuhan. Amin. Seperti yang Mas Joko alami, hanya mendengarkan radio, benar kan? Betul. Ini dia hasilnya. Ya. Ya kan? Jadi iman timbul karena pendengaran yang kita sampaikan tadi, bagaimana kita mendengar kebaikan Tuhan, lagu-lagu Tuhan, lalu yang lainnya firman Tuhan, khotbah-khotbah Tuhan, seorang Joko Sampurno diselamatkan Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Dan Mas Joko lakukan hal yang sama dengan cara menyanyikan setiap lagu-lagu Tuhan di setiap ngamennya, bayangin. Jadi itu saat ini Mas Joko menabur. Itu taburan Mas Joko. Ya. Karena tuayan nanti bukan kita yang rasakan. Tuayan siapa yang rasakan? Tuhan. Tuhan yang ciptakan tuayan itu, saudaraku. Kita yang menabur. Puji Tuhan kita bisa menikmati tuayan, dalam arti gini, kita tahu saya karena mendengar lagu yang kamu. Ada gak seperti itu Mas Joko gini? Orang yang dengerin lagunya Mas Joko nih, ada mungkin beberapa atau tidak ada Mas Joko sampaikan, gara-gara saya dengerin lagu rohani dari Mas Joko, saya mengenal Tuhan. Ada gak? Kalau orang yang sudah lama Kristen terus ketemu saya, mendengar suara saya, banyak mereka dipulihkan. Terutama di daerah Pasar Lama Tangerang, banyak mereka yang saya doakan, banyak mereka yang ketika mereka berbelanja mendengar suara saya bernyanyi, mereka mendapatkan berkat dari situ. Haleluya. Mungkin satu saat nanti Cici bisa ke sana untuk ketemu dengan Koko yang memberikan saya tempat untuk saya ngamen di sana. Amin. Ya, itu luar biasa sekali apa namanya berkatnya di sana. Amin. Mas Joko ke sana seminggu sekali atau bagaimana? Ya, seminggu sekali. Hari apa biasanya? Hari Minggu pagi atau hari Sabtu pagi. Oke, besok ya. Tapi nanti kapan-kapan suatu saat nanti kita bisa bekerja sama ya. Iya. Maksudnya bersama-sama, bukan bekerja sama. Nah, baik Mas Joko. Lalu akhirnya kita akan di pengunjung. Ya, bagaimana kita akan mendengarkan seorang Joko Sampurno dengan kekurangannya. Tapi saya percaya apa yang dialami Mas Joko menjadi berkat buat orang lain. Baik, ada gak sih lagu lain selain lagu rohani? Emang selalu cuma lagu rohani aja? Dangdut lah ya Pak. Dangdut lah ya pasti. Kalau di pasar-pasar yang notabene-nya mayoritas muslim ya, saya harus menyesuaikan. Oke, mengembek ya lah ya di Iya. kambing. Tapi kalau nah, ada ceritanya saya pakai kalung ini. Oh iya, baik. Saya itu kalau di pasar yang khusus muslim, yang mayoritas mereka muslim, biasanya saya disuruh bersolawat. Tapi saya tidak mau. Saya kan orang Kristen. Kok kamu orang Kristen ya? Iya. Nah, dengan memakai kalung salib ini menandakan saya orang Kristen. Tetapi berkat saya ketika saya memakai kalung salib ini, sebenarnya malah justru berkurang jauh. Iya, karena kan secara jasmani, keuangan saya sebenarnya berkurang jauh. Karena apa? Dalam pikiran mereka, kalau saya nyanyi itu kan mereka taunya saya orang muslim, bisa nyanyi lagu dangdut dengan baik. Karena kan konotasi lagu dangdut itu kalau bersolawat, azan itu memang bagus gitu, suaranya baik gitu kan. Sering saya didoakan sama mereka, mudah-mudahan jadi ahli surga ya, dapat istri yang solehah atau apapun. Saya bilang, istri solehah buat kalian saja, saya bilang gitu. Saya bukan orang kalian. Akhirnya daripada nanti saya diminta untuk bersolawat dan semacamnya, saya pakai kalung ini supaya tidak diminta. Identitas namanya. Ya. Yes, saya Joko Saputro. Jangan lupa untuk di
subscribe, like, share, dan komen YouTube channel ini biar setiap video-video terbaru dari Lucy Daiva Channel bisa Bapak Ibu yang pertama kali mendapatkan updatean dari channel ini. Tuhan Yesus berkati.